Bab 8, Li Yuan. Fakta bahwa Zhang Shan memegang devisa pada akhirnya tidak disembunyikan. Belum lagi rekan kerja Zhang Jiangwo, mereka tahu dari beberapa perilaku Zhang Jiangwo bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan sepeda permanen baru yang mereka beli dari keluarga kakak tertuanya. Dan ketika orang lain bertanya, kakak ipar Lin Meihua secara tidak sengaja mengabaikan masalah tersebut. Toh tiket industri masih sangat langka di era sekarang, apalagi bagi orang-orang seperti mereka. Bukan hanya sang kakak, adik ipar, dan keluarganya saja yang ingin membeli sepeda. Setelah bertanya-tanya sebentar, wajar jika seseorang membocorkan rahasia. Zhang Shan tidak peduli tentang ini. Lagi pula, bahkan jika kerabat, teman, tetangga, dan teman-teman ini datang kepadanya untuk bertukar, berapa banyak yang bisa dia tukarkan? Baginya, itu bahkan bukan setetes pun dalam ember. Namun dalam masalah ini, Zhang Shan tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Semuanya dihalangi oleh ibunya. Sudah lebih dari seminggu sejak Zhang Shan kembali. Selama ini, hubungannya dengan keluarganya jelas menjadi lebih dekat, dan tidak ada lagi perasaan aneh yang awalnya ada. Pada saat yang sama, saya juga menjadi akrab dengan tetangga di kompleks dan gang lagi. Bagaimanapun, Zhang Shan juga besar di sini, jadi tidak sulit untuk mengenalnya lagi. Selain itu, semua orang mendengar bahwa Zhang Shan memiliki devisa di tangannya, dan sikap semua orang tentu menjadi lebih baik. Belum lagi Zhang Shan, bahkan orang tua dan saudara iparnya, semua orang di gang memandangnya. Hal ini membuat ibu dan adik ipar saya sangat bahagia. Meskipun tidak ada yang terlihat di permukaan, Zhang Shan dapat merasakan bahwa mereka berdua tidak tahu kecantikan seperti apa mereka. Toh, dulunya keluarga mereka dianggap keluarga miskin di gang ini. Hanya Zhang Jiangwo yang merupakan pekerja tetap di keluarga dan dapat memperoleh poin kerja. Kakak iparnya tidak mempunyai pekerjaan formal, sehingga statusnya pun tidak jauh lebih tinggi. Malam itu, Zhang Shan diam-diam membuka pintu dan melihat semua orang tertidur, jadi dia keluar untuk mandi. Ini sudah awal Mei, dan pemandian ditutup saat ini. Pada dasarnya, kalau mau mandi hanya bisa dilakukan di rumah, dan di halaman yang luas ini. Belum lagi keluarga saya banyak sekali, bahkan halaman tersebut bukan milik keluarganya, ada beberapa yang lain. Jadi mandinya cukup merepotkan. Zhang Shan juga berpikir untuk pindah dan mencari seseorang untuk membeli rumah. Namun membeli rumah di era ini tidaklah sesederhana itu, jadi Zhang Shan akan meminta bantuan Liu Yi dan yang lainnya. Juga, Zhang Shan menyebutkan sedikit, dan kemudian takut dengan air mata ibunya. Hanya masalah waktu sebelum Zhang Shan pindah, tetapi diperkirakan akan memakan waktu lama hingga suasana hati ibunya stabil. Sekarang kakak iparnya tidak menolak kembalinya Zhang Shan. Tidak ada alasan lain selain $500 devisa yang diambil Zhang Shan hari itu. $500 itu tidak banyak, tetapi di era ini, itu sangat kuat. Zhang Shan membasuh tubuhnya sebentar dan menggigil kedinginan. Saat dia hendak masuk ke rumah untuk tidur, dia melihat sosok gelap. Zhang Shan menoleh. Ketika sosok hitam itu melihatnya melihat ke atas, dia segera menundukkan kepalanya dan berjalan menuju halaman dalam, seolah-olah dia telah berdiri di sini selama beberapa waktu. Zhang Shan memandangi sosok hitam itu dengan sedikit keraguan. Dia tidak curiga bahwa dia adalah seorang pencuri. Di era ini, pencuri adalah kejahatan serius, dan jika mereka ketahuan, dipukuli sampai mati adalah hal yang wajar. Selain itu, dengan pekarangan yang begitu luas, pencuri akan sulit melarikan diri jika melakukan gerakan apapun. Dia hanya merasa bayangan hitam ini agak familiar. Tetapi ketika dia melihat orang itu pergi, Zhang Shan tidak banyak berpikir, mengemasi barang-barangnya dan pergi. Li Yuan kembali ke rumah, diam-diam membuka pintu, dan menemukan ibunya masih duduk di ruang utama, menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu, jelas sangat mengantuk. "Bu, kenapa kamu belum tidur? Bukankah kamu bilang kamu tidak perlu menungguku?" Li Yuan datang ke sisi ibunya dengan hati-hati. Ibu Li pun terbangun saat ini.
Melihat wajah putranya yang kotor dan pakaiannya yang compang-camping, perasaannya semakin sedih. Xiao Yuan, kenapa kamu tidak mencari Zhang Shan? Kamu dan dia memiliki hubungan yang baik sebelumnya, dan sekarang dia kaya. Kecil kemungkinan persahabatan lama itu akan hilang. Setidaknya dia bisa meminjam makanan. Lima berkata dengan sedih. Keluarga mereka dulunya adalah keluarga baik-baik di gang, setidaknya jauh lebih baik daripada keluarga Zhang. Meskipun ayah Li Yuan adalah satu-satunya yang bekerja, keluarga mereka kecil, hanya beranggotakan 3 orang. Kakek dan nenek Li Yuan tidak ada, jadi dia tidak membutuhkan perawatan mereka. Namun sejak ayah Li Yuan meninggal dan Li Yuan di penjara, segalanya berubah. Aku tidak akan pergi, kata Li Yuan dengan suara teredam. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi mantan temannya ini. Meskipun sebelumnya keduanya bermain bagus, mereka telah berpisah selama 7 tahun, dan sekarang dia masih melakukannya dengan buruk. Jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, kamu juga harus mempertimbangkan Yuefen dan Nanan. Mali tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Yuefen adalah istri Li Yuan, pacar Li Yuan sebelum dia dipenjara. Dia mengetahui dirinya hamil ketika Li Yuan baru saja dipenjara, dan akhirnya menikahi Li Yuan tanpa ragu-ragu. Dan Nanan adalah putri Li Yuan. Ketika Li Yuan mendengar ibunya berbicara tentang istri dan putrinya, tangannya yang sedang mencuci muka tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Li merasa tertekan melihat putranya seperti ini, tetapi pada malam hari, Li Yuan diam-diam kembali ke kamar, hanya untuk menemukan bahwa istri dan putrinya sama-sama tertidur. Ayah, aku lapar. Nanan membuka matanya yang besar dan cerah. Hati Li Yuan tiba-tiba terasa sangat sakit. Nani, jadilah baik. Jika kamu tidak menangis, kamu tidak akan lapar saat kamu tertidur. Keluarga mereka hanya makan 1,5 kali sehari, 1 kali pada siang hari dan 1,5 kali pada malam hari. Maafkan aku. Li Yuan berbisik kepada istrinya. Sang istri menghela nafas sedikit dan tidak berbicara. Dia hanya memegangi kepala suaminya dan tetap bersama. Air mata Li Yuan keluar dari matanya pada suatu saat. Keesokan paginya, begitu Zhang Shan bangun, dia melihat Lao Wu dengan rajin membantu membersihkan kamar. Saya hanya melihat saudara ketiga secara diam-diam dari waktu ke waktu. Zhang Shan tidak punya pilihan selain berkata, "Ini dia." 2 sen, ini uang jajan yang diberikan oleh Zhang Shan. Anak keempat dan kelima semuanya memilikinya. Hehe, terima kasih kakak ketiga. Lao Wu dengan senang hati menerimanya. Sejak Zhang Shan memberinya uang saku untuk pertama kalinya, Lao Wu akan mengambilnya kapanpun dia punya kesempatan. Lao Wu bukannya cuek, karena dia tahu kalau kakak ketiganya sangat kaya. Yang lain mengira saudara laki-laki ketiga sedang menggodanya ketika dia mengatakan ingin membelikannya sepeda. Tetapi gadis kecil itu tahu bahwa saudara laki-laki ketiga tidak menggodanya. Jadi selama ini, dia belajar lebih giat. Sembunyikan dengan baik, jangan biarkan ibu mengetahuinya. Jika tidak kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Zhang Shan memperingatkan. Kakak ketiga, jangan khawatir. Gadis kecil itu juga sudah berpengalaman sekarang. Cuci muka dan makan. Sejak Zhang Shan kembali, makanan mereka sangat enak. Awalnya, pada hari ketiga, ibu saya merasa sedikit tertekan dan siap untuk kembali ke makanan sebelumnya, tetapi Zhang Shan tidak mengizinkannya. Selain itu, Zhang Shan mengeluarkan sejumlah uang, kupon makanan, stempel wajah, dan lain-lain yang membuat ibunya menyerah. Kakak ipar tertua tidak keberatan dengan hal ini. Meskipun ibu mertuanya memintanya untuk membayar lebih banyak, dia tidak diminta untuk mengeluarkan lebih banyak tiket, dan dia sangat puas. Bab 9. Pinjam uang. Saat keluarga Zhang Shan sedang makan, Ibu Li masuk bersama cucunya. Li Yuan sudah keluar mencari pekerjaan saat hari sudah gelap. Ini adalah rutinitas sehari-hari Li Yuan sekarang. Nyatanya,
Ibu Li pun memahami pemikiran putranya tersebut. Menghadapi teman masa kecilnya ini, ia sangat malu bersikap seperti ini. Lima sebenarnya merasa malu, tapi betapapun memalukannya, itu hanyalah batu yang tidak mencolok di hadapan kehidupan. "Bibi Li, duduklah." Zhang Shan pada awalnya tidak mengenalinya. Bibi Li terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya, meskipun usianya baru 7 tahun. Ketika dia melihat Ibu Li, Zhang Shan teringat sudah lebih dari seminggu. Mengapa dia tidak melihat Li Yuan? Sepertinya tidak ada kabar sama sekali tentang Li Yuan. Zhang Shan baru saja kembali, dan dia agak asing dan ketinggalan zaman, jadi dia tidak memperhatikan masalah ini. Nanan terus menelan ludahnya setelah melihat makanan lezat di atas meja, tapi dia hanya meringkuk di samping neneknya, terlihat sedikit malu. Ketika Zhang Shan melihatnya, dia tahu bahwa gadis kecil itu mungkin belum makan, jadi dia segera berkata, "Bibi Li, siapa anak ini?" Ketika Mali melihat Zhang Shan begitu antusias, dia merasa lega. Ketika Zhang Shan bertanya, dia segera berkata, "Ini cucuku, Nanan." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada anak itu, "Nani, panggil aku paman." Gadis kecil itu memanggil paman dengan suara rendah, tetapi jika Zhang Shan tidak memiliki telinga yang baik, dia tidak akan bisa mendengarnya. "Hei, namamu Nanan, kan? Halo?" Zhang Shan juga tersenyum dan menyapa gadis kecil itu. Hanya saja gadis kecil itu terlihat sangat pemalu. Setelah menyapa, dia bersembunyi di belakang neneknya. Dia hanya melihat ke arah meja dari waktu ke waktu dan menelan ludahnya. "Bibi Li, kamu belum makan? Tepat pada waktunya. Ayo kita makan bersama." Zhang Shan segera mengundang. Bibi Li melihat makanan keluarga Zhang dan tanpa sadar menelannya. Keluarga mereka sudah bertahun-tahun tidak makan makanan mewah seperti itu. Bahkan selama tahun baru Imlek, makanan itu tidak sekaya sarapan paling umum di keluarga Zhang. Terutama makanan pokoknya adalah roti kukus tepung putih dan bahkan beberapa butir telur rebus. "Aku dan kita sudah makan, silakan makan." Ibu Li tidak merasa percaya diri saat mengatakan ini. Bagaimana mungkin Zhang Shan tidak melihatnya? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada keluarga mereka. Zhang Shan tidak bertanya lagi saat ini dan meminta Mali makan dulu. "Tidak baik makan lebih banyak setelah makan. Bibi Li, cepat duduk." Dia berkata kepada anak keempat dan kelima. "Kalian berdua harus pergi ke sekolah segera setelah selesai makan." Jika ini terjadi di masa lalu, akan ada begitu banyak makanan enak, Lao Wu tidak akan pernah pergi. Tetapi sekarang dia punya uang, dan mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan uang jika dia mendengarkan saudara ketiga, dia tentu saja langsung setuju. Meja makan keluarga Zhang awalnya tidak besar, tetapi sekarang seluruh keluarga sudah penuh. Jika anak keempat dan kelima tidak meninggalkan meja, mereka tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Kali ini Zhong Huisiu juga berkata, "Ya, bibinya, duduklah dan makanlah." Mendengar Zhong Huisiu berbicara, lima melakukannya dengan hati-hati. Zhang Shan mengundang lima untuk makan, tapi bagaimanapun juga dia sudah dewasa, dan tidak mudah baginya untuk mengambil makanan, jadi dia hanya bisa mengambilkan makanan untuk putrinya. "Ini, makan telurnya," katanya sambil mengupas telurnya sendiri dan menaruhnya di mangkuk Nanan. Melihat bubur nasi putih, bakpao tepung putih lembut, dan telur kupas di dalam mangkuk. Wajah kecil Nanan penuh kerinduan, tapi dia tetap menatap neneknya. Lima merasa sedikit sedih dan berkata, "Kamu bisa makan apa yang diberikan pamanmu." Mendengar perkataan nenek, Nanan tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menelan. Dalam ingatan gadis kecil itu, keluarganya belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Apalagi sarapan, sepertinya keluarganya belum sarapan. Pelan-pelan, itu tidak cukup."
Zhang Shan menjadi sedikit gugup saat melihat gadis kecil seperti ini. Tolong jangan tersedak. Ketika gadis kecil itu akhirnya tenang, Zhang Shan bertanya kepada Mali. Bibi Li, di mana Dayuan? Kenapa aku tidak melihatnya? Bagaimanapun juga, Lima sudah dewasa. Meskipun dia sangat ingin makan dan sangat lapar, dia hanya makan sedikit untuk menjaga sedikit harga diri yang dia miliki, meskipun mungkin itu adalah harga diri yang dia pikir dia miliki. Mendengar Zhang Shan bertanya tentang Li Yuan, Lima segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya, memandang Zhang Shan, dan menemukan bahwa wajah Zhang Shan penuh keraguan, tanpa tanda-tanda ejekan atau penghinaan. Lima tahu bahwa Zhang Shan benar-benar tidak mengetahui situasi Li Yuan. Xiao Yuan pergi bekerja. Oh, Dayuan sedang sibuk apa? Saya baru saja kembali selama periode ini, dan saya belum punya waktu untuk menemukan Dayuan, kata Zhang Shan. Lima membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa, hanya diam. Zhang Shan melihat Lima tidak mau berkata apa-apa, dan tidak bertanya apa-apa lagi, dia hanya tersenyum dan meminta Lima makan lebih banyak, sementara dia khawatir akan mengambilkan makanan untuk putrinya. Dashan, Bibi datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Lima berkata dengan agak tidak nyaman. Zhang Shan segera berkata, Bibi Li, yang saya katakan adalah apapun yang saya minta, tolong beri saya perintah jika ada yang harus Anda lakukan. Dayuan dan saya adalah saudara yang baik. Ketika Lima mendengar apa yang dikatakan Zhang Shan, dia akhirnya merasa sedikit lega. Dashan, kudengar kamu sekarang makmur. Bibi di sini untuk memberi selamat padamu dulu. Lihat apakah kamu bisa meminjamkanku sejumlah uang kepada bibiku. Jangan khawatir, bibiku pasti akan mengembalikannya. Saat dia mengatakan ini, Mali tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Keluarga mereka pada dasarnya telah meminjam uang dari dalam dan luar pekarangan, namun tidak pernah mengembalikannya. Bukan karena mereka tidak mau mengembalikannya, tetapi mereka memang tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya. Sejujurnya, hubungan tetangga Li Yuan di gang cukup baik. Setidaknya tidak ada yang mengganggu mereka, tapi mereka tidak meminjam lagi. Itu tidak mudah bagi setiap keluarga. Uang atau makanan yang dipinjamkan kepada keluarga Li Yuan semuanya diambil dari giginya sendiri. Setelah Lima selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhang Shan, lalu ke Zhong Huisiu, dan berkata dengan nada agak gelisah. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang tambahan. Zhang Shan menyela Mali. Bibi Li, seperti yang kamu katakan, tidak apa-apa. Tetangga harus saling membantu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada ibunya. Bu, pergilah dan ambil 50 yuan, 50 kilogram kupon makanan, dan 50 kilogram stempel wajah. Zhong Huisiu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Dia pergi ke rumah dan mengambil uang dan tiket seperti yang diminta oleh Zhang Shan. Zhong Huisiu tahu bahwa uang dan tiket mungkin tidak akan pernah dikembalikan. Di masa lalu, keluarganya sangat miskin dan menghadapi kesulitan, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk memeras sejumlah uang untuk menghidupi keluarga Li. Saat itu, keluarga Li benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Jika mereka tidak makan, mereka mungkin mati kelaparan. Zhang Shan menyerahkan uang dan tiket itu ke tangan Ibu Li dan berkata, Bibi, ambillah uang dan tiket itu dulu dan gunakan dulu. Jika tidak cukup, kamu bisa datang menemui saya ketika waktunya tiba. Lima benar-benar tidak menyangka Zhang Shan akan begitu bahagia, dengan 50 yuan ditambah begitu banyak kupon makanan dan stempel wajah. Bab 10, Pembatasan. Ibu Li memegang uang dan tiket di tangannya dan menangis beberapa saat. Setelah dibujuk oleh Zhang Shan dan Zhong Huisiu, dia merasa sedikit lebih baik. Dashan, jangan khawatir, aku akan meminta Xiao Yuan kita untuk menulis IOU malam ini, kata Mali dengan gigi terkatup. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhong Huisiu, yang sebelumnya tidak pernah terlihat begitu cantik, akhirnya menjadi lebih baik.
Membiarkan Li Yuan menulis IOU juga merupakan sebuah sikap. Setidaknya tidak ada yang mengira Ibu Li mampu membayar kembali uang tersebut. Mengenai Li Yuan, semua orang pasti tidak setuju dengan gambaran yang mereka miliki dalam kesan mereka sebelumnya. Namun, sejak Li Yuan masuk, karena rumor dan rumor, ditambah dengan beberapa prasangka dalam hal ini, semua orang kini tidak lagi memiliki kesan yang sama terhadap Li Yuan. Seperti sebelumnya. Kepercayaan itu. Namun secara keseluruhan, IOU yang ditulis oleh Li Yuan jelas lebih meyakinkan dibandingkan 5. Zhang Shan ingin mengatakan tidak, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Meskipun hal ini tidak berarti apa-apa baginya, bagi keluarga Li, tidak, bagi sebagian besar keluarga, itu adalah jumlah yang sangat besar. Jika dia begitu murah hati, ibuku mungkin yang pertama menolak. Zhang Shan juga takut akan terjadi konflik antara beras dan beras, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ibu Li bekerja di rumah sebentar, dan kemudian pergi setelah semua orang di keluarga Zhang makan, mereka yang seharusnya pergi bekerja, dan mereka yang seharusnya membersihkan rumah sedang membereskan. Ketika Nanan pergi, Zhang Shan mengeluarkan beberapa permen dan memasukkannya ke dalam saku gadis kecil itu. Meski gadis kecil itu sudah kenyang, melihat permen tersebut, air liurnya hampir keluar lagi. "Bu, apakah terjadi sesuatu di Dayuan?" kata Zhang Shan sambil membantu membersihkan rumah. Dia telah berada di kompleks itu selama lebih dari seminggu sebelumnya, dan tidak ada yang menyebutkan apapun tentang keluarga Li Yuan. Zhong Huixiu tahu bahwa putranya akan bertanya, jadi dia tidak menyembunyikannya dan langsung duduk untuk beristirahat sebentar. "Sesuatu telah terjadi pada Dayuan. Lebih dari 2 tahun setelah Anda meninggalkan rumah, Dayuan ditangkap karena berkelahi di luar. Saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi saat itu sedang terjadi keributan yang cukup besar," kata Zhong Huixiu. "Itu pasti masalah besar. Di zaman sekarang ini, ditangkap dan dipenjarakan, apapun yang terjadi adalah masalah besar bagi orang-orang di sekitar. Ibu Dayuan menghabiskan banyak uang dan seluruh uang keluarganya bersamanya, jadi dia diberi hukuman yang lebih ringan. Istri Dayuan juga sangat baik. Setelah kecelakaan di kompleks, istrinya tidak pergi, melainkan langsung pindah ke rumah Dayuan. Anda harus tahu bahwa mereka belum menikah saat itu." Mendengarkan penuturan ibunya, Zhang Shan akhirnya memahami keseluruhan cerita. Baru setengah tahun sejak Li Yuan keluar. Dalam 6 bulan terakhir, setelah Li Yuan keluar, dia harus bekerja tetapi tidak bekerja, dan dia menginginkan uang tetapi bukan uang. Ada mulut ekstra di rumah, dan hidup menjadi semakin sulit. Lagi pula, di era sekarang ini, tanpa pekerjaan, tinggal di kota, dan tanpa tanah, hidup sungguh sulit. Menantu perempuan Li Yuan membantu orang lain melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci pakaian, memperbaiki pakaian, dan bahkan melakukan beberapa pekerjaan yang dilakukan laki-laki dengan imbalan sedikit makanan. Dalam 6 bulan terakhir, Li Yuan pergi lebih awal dan pulang terlambat, berjalan-jalan hanya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa selama dia diberi makanan, Li Yuan dapat melakukan pekerjaan apapun. "Xiao Shan, ibu tahu bahwa kamu dan Dayuan memiliki hubungan yang baik, tetapi kamu tidak bisa mengambil tindakan sendiri, tahu?" Ibu akhirnya memperingatkan. Zhang Shan menjawab dengan santai. "Bu, saya mengerti, saya sudah dewasa, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku khawatir kamu tidak tahu apa-apa, lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Kamu tidak dapat membantu ibumu ketika kamu sudah besar." Apalagi yang bisa dilakukan Zhang Shan? Dia hanya bisa tersenyum dan menunggu dengan hati-hati. Saat mereka berdua sedang berbicara, kakak ipar saya Lin Meihua sedang melakukan semua pekerjaan di rumah. Jika ini pernah dilakukan sebelumnya, Lin Meihua pasti akan keberatan di dalam hatinya. "Saya akan bekerja sambil Anda istirahat." Namun kini pendapat Lin Meihua tidak besar, karena ia juga melihat bahwa Lao Shan pasti punya tabungan. Soal tabungan tersebut, dilihat dari situasi anak ketiga saat ini, selama ibu mertua angkat bicara,
pada dasarnya tidak ada masalah. Ditambah dengan kejadian tilang sepeda sebelumnya, Lin Meihua juga sangat senang. Keluarga tersebut membeli sepeda permanen baru sehari setelah menerima tiket sepeda. Dia langsung membuat iri banyak orang di kompleks itu. Lin Meihua pun mengendarai sepeda kembali ke rumah orang tuanya, yang membuat keluarga orang tuanya sangat iri, yang juga membuat Lin Meihua semakin merasa bahagia. Pada hari ini, Zhang Shan keluar di pagi hari dan segera kembali. Setelah itu, dia tinggal di dalam kompleks untuk tertawa dan mengobrol dengan tetangganya. Selama periode ini, Zhang Shan juga melihat menantu perempuan Li Yuan sedang membantu orang lain mencuci pakaian. Zhang Shan pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia jauh dan dia tidak berinisiatif untuk memperkenalkannya, jadi Zhang Shan tidak mengetahuinya. Kali ini karena seseorang melihat Lima memasuki rumah Zhang di pagi hari dan menebak apa yang dilakukan Lima, jadi seseorang memberinya sedikit penjelasan. Zhang Shan tidak maju untuk menyapa. Lagi pula, dia tidak mengenal istri Li Yuan. Hari berlalu dengan cepat. Zhang Shan hanya berjalan-jalan di gang, mengobrol dengan tetangganya, dan membual. Saat anak keempat dan kelima pulang sekolah, terjadi keributan lagi, terutama anak kelima yang semakin bersemangat seiring kembalinya Zhang Shan. Anak kelima mengetahui bahwa keluarganya miskin sebelumnya, jadi setelah kembali, dia pada dasarnya sibuk bekerja untuk keluarga. Beberapa teman datang untuk bermain dengannya, tapi dia jarang keluar. Namun sejak Zhang Shan kembali, Lawu sangat menyadari perubahan dalam keluarga. Ada lebih banyak senyuman di wajah orang tuanya, dan ibunya jauh lebih toleran terhadapnya. Dulu, saya akan dipukuli jika saya tidak berhati-hati, tetapi sekarang saya jarang memukuli ibu saya kecuali saya benar-benar membuatnya marah. Selain itu, karena bajunya yang baru, Lawu membuat heboh di depan teman-teman sekelasnya. Pakaian baru saat ini, terutama pakaian Amerika yang baru, sangat menarik perhatian. Lalu kenapa teman sekelasku tahu itu produk Amerika? Tentu saja Lawu, si pengeras suara, yang mengatakannya sendiri, kalau tidak, bagaimana dia bisa memamerkannya? Anak-anak hanya suka pamer, itu sifatnya. Bu, kenapa tidak ada daging malam ini? Lawu cemberut dan berkata. Zhong Huisiu tiba-tiba menatap dan berkata, "Daging? Apakah kamu makan kotoran? Apakah kamu kecanduan makan daging?" Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Shan, yang masih menikmati makanannya, tiba-tiba tersedak. Ketika Lawu melihat ibunya marah, dia langsung berhenti dan tidak berani bersuara lagi. Jika dia terus membuat keributan, dia pasti akan dipukuli. "Mulai sekarang, makan daging setiap setengah bulan, apa kamu mendengarku?" Ibu mengumumkan dengan tatapan serius. Kakak ipar Lin Meihua terlihat sedikit menyesal, namun ia juga mendukungnya dalam hati, meski makan daging kini tidak membutuhkan uang dari keluarganya. Namun jika anak ketiga kehabisan uang dan meminta keluarganya membayar daging, dia akan malu untuk menolak. Jadi ini cukup bagus, saya sangat puas hari ini. Bab 11, Kakak. Kecuali Zhang Shan, Lawu dan anak kecil Zhang Mingming, semua orang sepenuhnya setuju dengan usulan ibuku. Memang, biaya makan daging setiap hari hampir 80 sen. Jika kamu terus makan seperti ini, cepat atau lambat kamu akan menjadi miskin. Kata ayah Zhang Jiangwo dengan sangat setuju. Zhang Weijun tidak berbicara, tetapi ekspresinya sangat menyenangkan. Dia juga orang yang tahan kesulitan, dan dia juga orang yang hemat. Lagi pula, saya sudah sangat menderita selama bertahun-tahun, dan perut saya tidak pernah kenyang selama bertahun-tahun. Kakak ketiga, jangan terlalu boros. Kakak tahu bahwa kamu telah mendapatkan sejumlah uang, tetapi kamu harus menyimpannya dengan hati-hati untuk digunakan untuk pernikahan masa depan dan kehidupan sehari-harimu. Dia tidak bisa berkata banyak kepada adiknya ini. Bagaimanapun, Zhang Shan masih memberikan makanan kepada keluarga mereka. Namun melihat kakaknya menghabiskan begitu banyak uang, Zhang Weijun merasa sangat tertekan dan kasihan dengan uang kakaknya.
Zhang Shan memandangi tatapan penuh tekad ibunya dan bertanya dengan ragu. Bolehkah makan 1 kali dalam 3 hari? Bagi orang seperti dia yang menyukai daging, rasanya agak risih jika tidak makan daging seharian. Apalagi memakannya setiap setengah bulan sekali. Dan melihat ibuku, kurasa meskipun dia hanya memakannya setiap setengah bulan sekali, dia tidak akan membeli terlalu banyak dalam 1 waktu. 3 hari? Apakah kamu ingin masuk surga? Kata ibu dengan marah. Zhang Shan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Mungkin sulit untuk mempertahankan adegan sebagai ibu yang penuh kasih dan anak yang berbakti selama beberapa hari lagi. 5 hari, Bu. 5 hari, sungguh, tidak lebih, atau aku akan pindah dan makan sendirian. Zhang Shan mulai menawar sementara ibunya tidak bosan sama sekali. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, kesempatan untuk menawar akan hilang. Zhong Huixiu memandang putranya dan akhirnya setuju, tetapi pada akhirnya bergumam. Saya melihat berapa banyak uang yang masih Anda miliki, cepat atau lambat Anda akan kehilangannya. Meski begitu, namun kenyataannya, Zhong Huixiu menyembunyikan sebagian besar uang yang diberikan oleh Zhang Shan. Selama periode ini, semua uang itu dibelanjakan oleh pasangan tersebut. Dia harus membantu menyimpan uang yang diberikan putranya agar dia dapat menggunakannya untuk mencarikan istri untuknya. Kakak ketiga, ambil kembali uang ini. Di tengah makan, Sang Jiangwo memikirkan sesuatu dan menyerahkan segepok uang kepada Zhang Shan. Zhang Shan tertegun dan melihatnya. Ini adalah $500 yang diberikan Zhang Shan kepada ayahnya beberapa hari yang lalu. Ayah? Ada apa? Apakah kamu tidak ingin berganti dengan pemimpinnya? Zhang Shan bertanya dengan bingung. Berbicara tentang ini, Sang Jiangwo membuatnya sangat marah. Wang Jianjun, bajingan ini, adalah ayam jago besi. Dia sebenarnya ingin menggunakan nilai tukar resmi untuk menukar tanpa membayar sepeser pun lagi. Bah, menurutnya baik-baik saja. Perlu Anda ketahui bahwa selisih antara nilai tukar resmi dan nilai tukar pasar gelap tidak boleh terlalu besar, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menukarkannya melalui jalur resmi. Oleh karena itu, para pemimpin pabrik jelas ingin memanfaatkan Zhang Jiangwo. Dia tidak takut didengar. Di era sekarang, memarahi pimpinan pabrik adalah hal yang lumrah. Dan karena ini adalah mangkuk nasi besi, para pemimpin pabrik hanya dapat memakai beberapa sepatu, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menangani para karyawan. Aku sudah lama tahu bahwa Wang Jianjun ini bukan orang baik. Aku tidak menyangka keserakahannya akan harga murah akan sampai ke rumah kita. Ya, aku tidak akan mengubahnya. Ini. Jika Zhang Jiangwo benar-benar berani melakukan pertukaran seperti itu dengan Wang Jianjun hari ini, Zhong Huixiu pasti akan memblokir pintu mereka dan memarahi mereka. Zhang Shan tidak keberatan dengan hal ini. Ayah, jika dia bisa memberimu promosi, ayo kita ubah. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang untuk putramu. Sebelum Zhang Jiangwo dapat mengatakan apapun, ibunya angkat bicara. Berapa banyak uang yang kamu punya? Hah? Kamu berbicara begitu keras. Aku benar-benar tidak takut mati tersedak. Zhang Shan membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, pabrik ayahnya memang seperti itu, tidak terlalu bagus atau terlalu buruk. Jika benar-benar buruk, ia tidak akan mampu menghidupi begitu banyak orang di keluarganya. Apalagi pengalaman kerja bapak saya panjang sekali, pokoknya pimpinan susah mempersulit, jadi ayo kita lakukan. Adapun meminta ayah untuk mengundurkan diri, Zhang Shan bahkan tidak berani mengatakan ini, dia akan benar-benar dipukuli sampai mati jika mengatakannya. Pada pukul 9 malam, setiap rumah tangga sudah tidur. Tidak ada seorang pun di kompleks mereka yang memiliki TV, dan tidak banyak yang memiliki radio. Jadi saya pergi tidur sangat awal. Dan tidak ada panggung saat ini. Zhang Shan keluar rumah, mencari tempat duduk dengan santai, lalu merokok,
dan memandangi langit malam yang masih cerah. Pada generasi selanjutnya, hal ini pada dasarnya sulit terlihat di ibu kota. Belum lagi lingkungan udara saat itu, terangnya lampu di malam hari akan membuat langit malam menjadi redup. Zhang Shan hanya menatap langit malam dengan tenang, memikirkan banyak hal. Sekembalinya ke rumah, Zhang Shan tahu bahwa keputusannya tepat. Meskipun kenyamanan hidup tidak senyaman di Amerika Serikat, dia tidak punya ide untuk kembali. Tidak apa-apa untuk pergi berlibur sesekali. Zhang Shan masih menyukai cara hidup orang Tionghoa. Memikirkan berbagai hal, Zhang Shan mendengar suara langkah kaki di beberapa titik dan kemudian melihat sosok hitam muncul. Bayangan hitam itu juga melihat Zhang Shan. Dia tidak menyangka Zhang Shan sedang duduk di halaman saat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hendak pergi. Dayuan. Dari perkataan 5 pagi ini, Zhang Shan menyimpulkan bahwa orang tadi malam adalah Li Yuan. Mendengar teriakan Zhang Shan, bayangan hitam itu berhenti, tetapi segera terus bergerak maju seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dayuan, ini sudah larut. Bukankah kamu masih ingin aku mengetuk pintumu? Zhang Shan membenarkan tebakannya dan melanjutkan. Kali ini bayangan hitam itu berhenti, ragu-ragu, dan berjalan menuju Zhang Shan. Dashan, kamu kembali. Li Yuan memaksakan senyum di wajahnya. Bukannya dia tidak ingin melihat saudara laki-lakinya yang bermain dengannya, tapi dia hanya tidak punya wajah dan takut pada dia. Merasa malu. Zhang Shan memandang Li Yuan, yang setua dia, wajah Li Yuan penuh kelelahan, tidak ada warna sama sekali, dan dia terlihat sangat kurus. Tulang di wajahnya dapat dilihat, dan sulit membayangkan bahwa ini adalah Li Yuan yang agak kokoh dari sebelumnya. Zhang Shan tersenyum dan menepuk samping dan berkata, "Saya baru saja kembali belum lama ini. Duduklah. Kita tidak bertemu satu sama lain selama 7 tahun. Li Yuan duduk dengan santai. Ya, 7 tahun. Nada suaranya saat mengatakan ini penuh dengan desahan. 7 tahun terakhir telah membawa perubahan yang mengejutkan baginya. Asap 1. Zhang Shan menyerahkan sebatang rokok. Li Yuan ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya, lalu terdiam. Aku baru tahu tentangmu, Dayuan. Kami bersaudara tidak punya hal lain untuk dikatakan. Saat kita masih muda, kamu biasa mencuri makanan dari rumahku. Zhang Shan berkata dengan nada santai. Saya tidak begitu paham dengan situasi spesifik Anda. Jika Anda mau, katakan saja kepada saya. Jika Anda tidak mau, tunggu saja sampai Anda ingin mengatakannya. Tapi saya hanya ingin mengatakan satu hal, kita adalah saudara, dan ini tetap tidak berubah. Bab 12. Insomnia. Zhang Shan berbicara pada dirinya sendiri, sementara Li Yuan tetap diam,